Selamat datang kembali. Kali ini saya akan membahas gamma ray log atau log sinar gamma. Daftar isinya yang pertama adalah intro, kemudian prinsip kerja, identifikasi litologi, korelasi antar sumur, dan volume shell atau VSH dari log gamma ray. Log sinar gamma atau yang disingkat dengan GR mengukur radioaktivitas alami dari formasi batuan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi litologi dan untuk korelasi zona-zona antar sumur. Saya translate dari bukunya Asquith dan Grigowski tahun 2004 halaman 31. Kemudian log sinar gamma digunakan untuk merekam radiasi alami yang ditemukan di batuan sekitar lubang bor sumur dari 3 isotop utama, yaitu potasium atau K, thorium atau Th, dan uranium atau U. Saya ambil dari SEG Wiki, updatean tahun 2018. Selanjutnya adalah prinsip kerja log gamma ray. Seperti gambar skema yang ditampilkan berikut ini, yaitu skintilometer yang merupakan bagian inti dari gamma ray log. Suatu sinar gamma yang datang pada suatu scintillation kristal dari NaI atau natrium iodida menyebabkan kristal tersebut menghasilkan suatu foton, yang mana kemudian menyebabkan fotoelektroda untuk menghasilkan atau memancarkan elektron. Jumlah elektron dikali dengan jumlah elektroda yang dikenainya. Akhirnya dikumpulkan pada suatu anoda yang kemudian mengakibatkan arus listrik yang jumlahnya sebanding dengan energi dari sinar gamma yang datang. Saya ambil juga dari SEG Wiki 2011. Berikut ini animasinya. Jadi, semakin tinggi atau semakin banyak sinar gamma yang masuk ke dalam skintilometer, maka arus listriknya akan semakin besar atau berbanding lurus. Kemudian, satuan log gamma ray adalah API atau American Petroleum Institute. Terkadang ada juga yang ditulis dengan GAPI yang berarti gamma ray API. Skala nilai log gamma ray yang ditampilkan umumnya yaitu 1 sampai 150, 0 sampai 200, atau 0 sampai 300, tergantung kebutuhan. Alat log gamma ray tidak harus menempel di dinding sumur saat pengukuran atau logging. Alat log gamma ray bersifat pasif atau hanya menerima sinar gamma yang dipancarkan dari formasi batuan. Interval pengukuran log gamma ray dalam lubang sumur umumnya adalah 0,5 feet. Berikut ini animasi pengukuran log gamma ray. Alat log dimasukkan dalam lubang sumur yang paling dalam atau sampai dengan TD atau total depth. Kemudian ditarik ke atas sambil melakukan pengukuran. Di sini terlihat bahwa alat gamma ray hanya menerima pancaran dari formasi batuan. Kemudian hasilnya ditampilkan dalam suatu data log gamma ray yang
dengan skala tertentu, ya seperti ini. Setelah kita mendapatkan logam array, kemudian kita lakukan identifikasi litologi. Setiap litologi memiliki pancaran gamma ray yang berbeda-beda, sehingga respon log gamma ray terhadap litologi dapat kita tampilkan dalam satu tabel seperti yang saya ambil dari EEPG Wiki tahun 2019. Sandstone atau batu pasir kuarsa mempunyai nilai gamma ray yang rendah 15-30, namun terkadang sandstone juga bisa memancarkan sampai dengan 200, tergantung dari kandungan radioaktifnya. Kemudian limestone umumnya rendah, yaitu 0-40. Kemudian dolomite yaitu umumnya juga rendah, 15-40, namun terkadang bisa sampai 200 tergantung kandungan radioaktifnya. Kemudian shale atau serpih mempunyai nilai yang cukup tinggi, yaitu 60-150, dan apabila shale tersebut mengandung material organik yang banyak, maka akan menyebabkan nilai gamma ray-nya tinggi, yaitu antara 100-250. Kemudian ada anhidrit halid mempunyai nilai gamma ray yang rendah 8-15. Kemudian silfit atau potasium klorida memiliki nilai gamma ray yang sangat tinggi, yaitu 350-500. Selanjutnya adalah coal yang memiliki nilai gamma ray yang bervariasi, umumnya adalah rendah 15 sampai dengan 150 yang untuk nilai tingginya. Identifikasi litologi menggunakan log gamma ray dikombinasikan dengan data hasil logging lainnya, misalnya data MATLAB dan data log densitas. Kemudian kita dapatkan interpretasi atau analisis litologinya seperti gambar berikut ini. Setelah kita melakukan identifikasi per sumur, selanjutnya kita akan mengkorelasikan antar sumur. Misal ada 3 sumur, sumur 1, sumur 2, dan sumur 3 masing-masing memiliki data log gamma ray, kita tampilkan dalam skala kedalaman yang sama. Kemudian kita lakukan well marker atau penandaan batas-batas lapisan yang kita beri nama. Yang pertama, marker yang paling atas yaitu base shell atau shell bagian bawah, atau top LST atau top limestone batu gamping. Kemudian marker di bawahnya yaitu base LST atau bagian bawah limestone, atau top shell bagian atas shell yang ada di bawahnya. Kemudian di bawahnya adalah base shell atau top coal atau batas atas dari batu bara. Kemudian base coal bagian bawah dari batu bara atau top shell. Kemudian base shell atau top SST atau sandstone. Dan yang paling bawah yaitu base sandstone atau top basement. Demikian juga untuk sumur lainnya, kita lakukan penandaan sumur atau well marker. Setelah selesai dilakukan well marker, maka kita korelasikan, dan untuk mempermudah atau mempercantik tampilan, kita tampilkan sesuai dengan simbol litologinya. Analisis korelasi antar sumur ini meliputi yang pertama, kemenerusan lapisan, kemudian struktural atau relatif tinggi rendah lapisan atau formasi antar sumur, kemudian arah pengendapan yaitu menebal menipisnya lapisan, kemudian sekuen stratigrafi, dan lain-lain, masih banyak lagi analisisnya. Selanjutnya, log gamma ray untuk menentukan fissure. VSH atau
V-shell adalah jumlah shell dalam suatu batuan reservoir atau formasi batuan. Satuan VSH adalah persen, yaitu 0 sampai 100, atau desimal, yaitu 0 sampai 1. Dan jika menggunakan skala linear, maka VSH adalah IGR atau indeks dari gamma ray, yang mana rumusnya adalah sebagai berikut. IGR sama dengan GR log dikurangi GR min dibagi dengan GR max dikurangi dengan GR min, yang mana IGR adalah VSH, kemudian GR log adalah nilai log gamma ray pada kedalaman tertentu, GR min adalah log gamma ray minimum, yang berarti clean limestone atau batu gamping murni, atau clean sandstone atau batu pasir murni. Sedangkan GR max adalah nilai log gamma ray maksimum, yaitu nilai dari shale. Persamaan ini diambil dari Asquith dan Grigorski tahun 2004 halaman 31. Seperti ini adalah contoh log V-shell yang sudah dikonversi dari log gamma ray. Ya, tujuannya untuk menampilkan volume shell dari tiap batuan. Dan ini litologinya. Jadi pada intinya setiap litologi itu tidak satu jenis saja, tapi ada juga kandungan dari lempungnya. Manfaat VSH diantaranya yang pertama, yaitu salah satu parameter petrofisika untuk menentukan net pay atau zona reservoir produktif. Kemudian salah satu parameter untuk perhitungan volume sumber daya migas atau resources calculation. Salah satu parameter analisis sekatan sesar atau patahan atau fault seal analysis, dan lain-lain. Demikian, inilah referensi yang saya gunakan. Akhirnya, terima kasih, semoga bermanfaat.